Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari ayat yang ke-154 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-155 sampai 157. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar, dan menguji dengan kekurangan harta atau berkurangnya harta dan berkurangnya jiwa dan berkurangnya buah-buahan. Wa basyir sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Itu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Siapakah orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang bila terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat shalawat dan rahmat dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Di dalam ayat ini atau di dalam ayat-ayat ini, ayat yang 155 sampai 157,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman, menguji dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa haus, sedikit rasa takut. Demikian pula menguji dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, atau berkurangnya buah-buahan, ya, dan seterusnya dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ini sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah. Orang-orang yang beriman pasti akan diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Yaitu yang diantara ciri-ciri orang yang sabar adalah ketika dia terkena musibah, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami semua ini akan kembali kepada Allah. Karena kita adalah milik Allah, Allah berhak untuk berbuat apa yang Allah kehendaki terhadap kita. Karena kita milik Allah. Ini ucapan bagi orang-orang yang sabar ketika terkena musibah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Tidak dia berkeluh kesah, atau tidak ridho, marah, murka ketika terkena musibah. Ini ciri-ciri orang yang tidak sabar. Orang-orang yang sabar tersebut, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Kita langsung pada penjelasan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, akhbar ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya Allah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib, agar supaya terbedakan mana yang jujur keimanannya dan mana yang dusta keimanannya. Wal jazi' was-sabir, dan agar supaya terbedakan mana yang tidak sabar dengan mana yang sabar. Wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi, dan ini merupakan ketetapan Allah yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya, yaitu Allah akan menguji hamba-hambanya, menguji dengan rasa takut, menguji dengan rasa lapar, menguji pada hartanya, menguji pada badannya, menguji pada buah-buahan, atau hasil panennya, dan seterusnya. Dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ini sudah merupakan sunnatullah yang para hamba harus siap-siap menghadapi ujian ini. Lianna sarra'a law istamarrat li ahli al-iman wa lam yahsul ma'aha mihnah la hasala al-ikhtilat alladhi huwa fasad. Kenapa orang-orang yang beriman harus diuji? Diberi cobaan, karena asarra sesuatu yang menyenangkan, atau kegembiraan, atau kesenangan, kalau itu terus menerus pada ahli iman, pada orang yang beriman, terus senang, terus gembira, nggak ada musibah,
Enggak ada ujian, enggak ada cobaan. Walam yasul ma'aha mihnah, dan dia tidak mendapati ujian. Kalau ahli iman seperti ini, la hasalal ikhtilat, maka akan terjadi ikhtilat, ya, campur aduk, ya, antara mana yang jujur dengan mana yang dusta, ya, sama. Nah, karena nggak ada ujian. Alladzi huwa fasad, dan inilah kerusakan. Nah, ketika disamakan antara yang jujur dengan yang dusta, inilah kerusakan. Tapi dengan adanya ujian, cobaan, ya, baik itu musibah atau yang lainnya, akan terbedakan mana yang jujur, mana yang tidak jujur, mana yang sabir, yang sabar, mana yang tidak sabar. Nah, akan terbedakan. Wa hikmatullah taqtadi tamyiz ahli khair min ahli syarr. Karena hikmah Allah, hikmah dari Allah itu mengharuskan pembedaan antara ahlul khair dengan ahlus syarr, antara pengikut kebaikan dengan pengikut kejelekan. Hikmah dari Allah menuntut adanya perbedaan antara pembela kebaikan dengan pembela kejelekan. Tidak disamakan. Hadhihi faidatul mihan. Inilah faidah adanya ujian dan cobaan, supaya terbedakan ahlul khair dari ahlus syarr. Mana orang yang baik, mana orang yang jelek. La izalata ma ma'al mu'minina minal iman wa la raddahum an dinihim. Bukan tujuannya untuk menghilangkan keimanan dari kaum mukminin, bukan. Bukan pula tujuannya untuk mengembalikan mereka dari agamanya, itu murtad, bukan. Bukan agar orang yang beriman ini ketika diuji supaya hilang imannya atau supaya dia murtad, bukan, ya. Tetapi supaya diketahui mana yang benar dan jujur keimanannya, mana yang tidak jujur keimanannya. Bukan dalam rangka menghilangkan keimanan yang ada pada diri kaum mukminin, dan bukan dalam rangka untuk memurtadkan mereka dari agama mereka, bukan. Nah, sehingga Allah beri ujian apa? Minal khauf wal ju', sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Nah, karena kalau berat ujiannya, ya, lapar terus ujiannya, atau takut terus, ya, ujiannya, ya. Nah, maka ini berat, ya, bagi kaum mukminin, ya. Tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan tadi apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan menguji mereka atau kalian dengan sedikit syai'un, ya. Syai'un itu sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Dan seterusnya. Nah, sehingga ujian yang Allah berikan bukan dalam rangka menghilangkan keimanan yang ada pada diri kaum mukminin, bukan pula ingin memurtadkan mereka. Famakana Allahu liyudhi'a imanal mu'minin, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Ya. Nah, walaupun sedikit keimanannya atau lemah, ya, tapi ada keimanan dalam dirinya, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanannya. Nah, dan ujian, cobaan yang akan ditimpa para hamba itu sesuai dengan kadar keimanannya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amthal fal amthal yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi fa in kana fi dinihi salbun ishtaddal bala wa in kana fi dinihi raqiq, nah, maka yubtala ar-rajul bihasabi dinihi. Nah, manusia yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi. Al-anbiya yang paling berat ujiannya. Nah, baik. Antum bisa melihat dalam sirah, para nabi, ya, perjalanan hidup para nabi, ya. Ujian dan cobaan yang mereka alami, ya. Ujian yang diterima oleh Nabi Nuh
ya. Ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim, ya. Nah, ujian yang diterima oleh siapa? Nah, Ayub, ya. Dan yang lainnya. Nah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Dan yang terakhir Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian-ujian yang berat, ya. Dan demikianlah keberadaannya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal mereka dan yang setelah mereka dan setelah mereka. Nah, yaitu para solihun, orang-orang saleh. Nah, yang keimanannya kuat. Nah. Dan seseorang yubtala bihasabi dini akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka istaddal bala akan kuat ujiannya, akan berat ujiannya. Kalau keimanannya atau agamanya kuat. Kalau agamanya rendah atau raqiq, ya, nah lembek, ya, imannya lemah, ya, maka dia diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi ujian yang Allah berikan sesuai dengan kadarnya. Nah, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kaum mukminin. Fa akhbara fi hadhihi al-ayah annahu sayabtali ibadah. Maka Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya. Akan diuji. Diuji dengan apa? Bisyai'im minal khawfi, ya. Dengan sedikit rasa takut. Minal a'da, yaitu rasa takut dari para musuh-musuhnya. Nah, ya. Banyak musuh-musuh kebenaran yang menghadang di depan, ya. Nah, dan kaum mukminin diuji bisyai'im minal khawf minal a'da. Diuji dengan sedikit rasa takut, na'am, dari musuh-musuhnya. Wal ju' dan sedikit rasa lapar. Ai bi syai'in yasirin minhuma, yaitu dengan sesuatu yang sedikit dari rasa takut dan rasa lapar tersebut. Li'annahu law ibtalahum bil khaufi kullih awil ju'i lahalaku. Kenapa kok cuma sedikit ujiannya? Karena kalau mereka diuji dengan rasa takut seluruhnya atau selamanya atau rasa lapar selamanya, ya, lahalaku, mereka akan binasa, gak kuat, ya. Akan gak kuat dengan ujian-ujian itu kalau terus menerus istimror. Nah, sehingga Allah katakan, nah sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Nah, baik. Karena kalau banyak atau terus menerus, ya, diuji dengan rasa takut dan rasa lapar tersebut, lahalaku, mereka akan binasa. Ya. Wal mihan tumahis la tuhlik. Sedangkan ujian-ujian, cobaan-cobaan tujuannya itu, nah, bukan menghancurkan, ya. Bukan ingin membinasakan Allah, bukan. Tetapi tumahis. Ujian-ujian itu adalah tumahis, menyaring. Nah, ya. Jadi ujian itu tujuannya untuk menyaring, bukan membinasakan. Nah, baik, sehingga Allah katakan bisyai'im minal khaufi wal ju'. Nah, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Nah, ya. Baik. Kemudian wa naqsim minal amwal, dan kami akan menguji kalian dengan naqs minal amwal, berkurangnya harta. Kami akan menguji kalian dengan berkurangnya harta. Ini juga salah satu bentuk ujian. Wa hadza yashmalu jami'an naqs al-mu'tari lil amwal. Dan ini mencakup semua bentuk berkurangnya harta. Ya. Bentuk berkurangnya harta atau bentuk hilangnya harta, ya. Min jawaihi samawiyah, ya. Baik
karena harta tersebut terkena bencana, ya. Nah, gunung meletus, hancur misalkan rumahnya terkena lahar, ya. Tsunami misalkan, hancur rumahnya, hancur gedungnya dan istananya misalkan, hancur. Ya. Nah, ini ujian. Ya. Jadi berkurangnya harta ini mencakup seluruh bentuk berkurangnya harta, baik berkurangnya harta karena sebab bencana yang datang dari langit, wa gharq, atau bencana, atau berkurangnya harta atau hilangnya harta karena sebab tenggelam, ya. Wa dhiya, atau karena sebab hilang, ya. Wa akhdhiz zalamah lil amwal minal muluk az-zalamah, atau karena hartanya diambil oleh orang-orang yang zalim. Nah, mengambil hartanya, ya. Minal muluk az-zalamah, dari raja-raja yang zalim. Misalkan raja-raja yang zalim mengambil paksa harta kita. Ini ujian. Nah, ya. Wa qutta'it thariq wa ghairu dzalik, atau para perampok jalanan, ya. Para penjahat jalanan, qutta'ut thariq wa ghairu dzalik, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk berkurangnya harta. Nah, ini ujian. Nah, ya. Berkurangnya harta benda kita. Nah, ima dengan berkurangnya sebab bencana tadi, ya. Gunung meletuslah, ya, ataupun tsunami atau gempa bumi, ya, atau yang lainnya. Nah, atau karena sebab tenggelam di laut, ya, atau di air, atau karena sebab hilang dicuri orang, ya, atau karena sebab dirampok, ya. Nah, atau karena diambil paksa oleh penguasa, ya, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk berkurangnya harta benda. Dan ini adalah ujian. Nah. Kemudian juga Allah katakan wal anfus, ya. Dan kami akan menguji kalian dengan berkurangnya anfus, berkurangnya jiwa, ya. Ai zahabul ahbab minal auladi wal aqaribi wal ashab. Apa makna hilangnya jiwa, ya? Diuji dengan berkurangnya jiwa, ya. Yaitu dengan perginya orang-orang yang kita cintai, ya. Meninggalnya orang-orang yang kita cintai seperti anak-anak kita, nah, atau karib kerabat, atau para sahabat, ya, atau keluarga dan seterusnya. Nah, perginya orang-orang yang kita cintai, anak-anak, kerabat, teman-teman, ya. Nah, ini merupakan bentuk ujian. Nah, ya. Baik. Seorang tua dia gembira ketika memiliki keturunan, nah, anak, ya. Senang, masya Allah. Tiba-tiba Allah ambil, nah, ya, keturunan tersebut, ya. Yang tadinya dia sudah senang banget, masya Allah. Nah, Allah ambil. Nah, ini ujian, ya. Nah, udah lama pengen punya anak laki-laki misalkan, gak punya anak laki-laki, perempuan terus. Terakhir, alhamdulillah dapat laki-laki. Tapi gak lama Allah ambil, ya. Nah, ujian, ya. Nah, perginya orang-orang yang kita cintai, baik anak-anak kita atau keluarga kita, ya. Keluarga kita yang baik-baik, yang masya Allah banyak membantu kita, nah, ternyata pergi mendahului kita, ya. Ujian dalam keadaan kita masih butuh kepada mereka ini, ya. Nah, demikian pula seorang anak, nah, dia masih butuh kepada kedua orang tuanya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, ya. Sehingga dia kehilangan, ya, kedua orang tuanya. Ini ujian besar, ya. Nah,
Atau seorang istri kehilangan suaminya, seorang suami kehilangan istrinya yang salehah, nah, dan seterusnya, ya. Padahal kemarin masih sehat walafiat, ya. Nah, nggak ada masalah, ya. Sehat, nah. Tapi ini adalah ujian. Nah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-hambanya. Dan ujian yang diterima oleh seorang hamba itu sesuai dengan kadar keimanannya. Dan di balik ujian tersebut ada hikmah-hikmah yang besar, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hikmahnya. Ini diantara bentuk naqsul anfus, berkurangnya jiwa, yaitu dengan perginya orang-orang yang kita cintai, anak-anak atau karib kerabat atau teman-teman, ya. Wa min anwa'il amrad fi badanil 'abd. Juga diantara bentuk berkurangnya jiwa adalah anwa'ul amrad, ya, berbagai macam jenis penyakit fi badanil 'abd yang ada pada badan seorang hamba. Ini ujian, ya. Nah, ditimpa penyakit ini, penyakit itu, ya. Nah, komplikasi, ya. Al-muhim. Nah, ketika seorang terkena penyakit, ya, nah, atau bahkan berbagai macam penyakit, ini adalah ujian bagi dia. Ya. Au badani man yuhibbuh. Nah, atau penyakit-penyakit tersebut menimpa kepada badan orang-orang yang kita cintai. Anak-anak kita misalkan terkena penyakit, ya. Orang tuanya yang susah. Ini ujian bagi orang tua. Nah, ya, ujian bagi orang tua. Nah, Allah menguji hamba-hambanya kadang dengan ini. Dengan perginya orang-orang yang kita cintai, anak-anak atau keluarga atau kerabat atau teman, nah, atau sakitnya badan kita, atau sakitnya badan orang yang kita cintai, nah, dan demikian seterusnya. Ini diantara bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan was-samarat, dan juga kami akan uji kalian, ya, dengan kekurangan samarat, kekurangan buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini ay al-hubub, maknanya adalah al-hubub, biji-bijian, ya. Wasimarin nakhil, atau buah kurma, ya. Wal asjar kulliha, dan semua pepohonan. Wal khadir, dan hijau-hijauan, ya. Nah, Allah akan uji, nah, dengan berkurangnya samarat, ya, berkurangnya buah-buahan, itu berkurangnya biji-bijian. Nah, berkurangnya panen padi, berkurangnya panen gandum. Kenapa? Terserang hama, ya. Ini ujian, sehingga mengakibatkan harga beras mahal karena kebanyakan para petani gagal panen, ya. Nah, demikian pula pengusaha atau petani kurma. Nah, misalkan panennya sedikit gagal, terkena hama, ya. Demikian pula pepohonan-pepohonan kering kerontang karena sebab kemarau misalkan, kekurangan air dan seterusnya. Demikian pula hijau-hijauan, rerumputan dan seterusnya yang menjadi pakanan ternak kita, ya. Nah, ternyata kering kerontang, kekurangan air dan seterusnya. Nah, ini ujian, ya. Berkurangnya buah-buahan, baik berkurangnya biji-bijian tadi, atau berkurangnya buah-buahan, atau berkurangnya pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, dengan apa? Bibardin. Allah uji dengan cuaca dingin, ya. Kalau cuaca dingin, ya, di musim dingin, nah, kering kerontang dedaunan pada jatuh, ya. Hanya tinggal batangnya. Kalau musim dingin, nah, itu hanya tinggal batang saja. Nah, tapi pohonnya belum mati. Nah, nanti musim panas, ya, baru dia tumbuh lagi tunasnya. Nah, tumbuh tunas dan berbuah lagi dan seterusnya. Nah, baik, Allah uji dengan cuaca dingin, au barad, atau Allah uji dengan barad, es, ya. Nah, yaitu membeku misalkan, ya. Au harq, atau Allah uji dengan kebakaran, ya. Nah,
gagal panen. Kenapa? Terbakar kebunnya misalkan. Au afatis samawiyah, atau Allah uji dengan ujian bencana dari langit. Ya. Nah, bencana. Ya. Bencana ini, bencana itu. Min jarad wa nahwihi. Ya. Baik karena bencana hama serangga. Ya. Nah, belalang atau yang semisalnya. Nah, yang memakan habis tadi buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya. Nah. Fahadhil umur, maka perkara-perkara ini, ujian-ujian tadi ya. Nah, Allah uji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, Allah uji dengan berkurangnya harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya. Perkara-perkara ini la budda an taqa. Ini mesti akan terjadi. Li'anal alimal khabir akhbara biha. Karena zat yang maha mengetahui. Nah, al-alimul khabir yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui, akhbara biha, telah mengkhabarkannya. Allah katakan apa? Wala nabluwannakum. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan takkid, dengan penegasan. Di situ adalah lamut takkid ya. Wala nabluwannakum, lamnya lamut takkid. Kalau yang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, faham dia. Lamnya lamut takkid, kemudian ada nun taukid juga, yang juga fungsinya sebagai penegasan. Jadi ada beberapa penegasan di sini. Wala nabluwannakum. Nah, artinya mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kalian. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dengan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan atau biji-bijian. Nah, dan ini semua pasti akan terjadi, ya, karena Allah telah mengkhabarkannya. Fawaqa'at kama akhbar, maka pasti akan terjadi seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan ini. Faida waqa'at inqasama an-nasu qismain. Dan apabila terjadi musibah tadi atau ujian-ujian tadi, inqasama an-nas qismain, maka manusia terbagi menjadi dua. Nah, ketika terjadi tadi, nah, apa yang Allah sebutkan tadi dari berbagai macam ujian dan cobaan, ya, yang menimpa kepada hamba-hambanya, ketika terjadi ini manusia terbagi menjadi dua golongan. Jazi'ina wa sabirin. Yang pertama adalah golongan yang jazi'in, yang mereka berkeluh kesah, gak sabar, tidak ridho dengan ketetapan tersebut. Wa sabirin, golongan yang kedua adalah orang yang sabar. Sabar, ini ujian dari Allah. Dia ridho, dia tidak mengeluh. Nah, sabar. Ya karena kita milik Allah. Nah, baik. Sebagaimana kita punya barang. Nah, ya terserah barang kita mau diapain sama kita. Ya, mau dibanting kek, mau dilempar kek, barang milik kita. Ya. Nah, ini untuk mendekatkan pemahaman. Dan kita adalah milik Allah. Nah, Allah berhak untuk mengambil kita. Ya. Nah, dan demikian. Sehingga dia sabar. Sabar, ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang kedua. Nah, jadi ketika terjadi ujian dan cobaan tadi yang menimpa manusia, manusia terbagi menjadi dua. Ada yang tidak sabar, berkeluh kesah. Ada yang sabar atau ridho dengan ketetapan tersebut. Fal jazi'u hasalat lahul musibatan. Sekarang boleh bahas satu persatu. Adapun orang yang tidak sabar, itu orang berkeluh kesah, al-jazi', yang berkeluh kesah, tidak sabar, maka dia mendapatkan dua musibah. Nah, dia mendapatkan dua musibah. Fawatul mahbub wa huwa wujudu hadhil musibah. Musibah pertama adalah hilangnya perkara yang dicintainya, ya. Nah, misalkan meninggalnya anaknya misalkan. Dia berkeluh kesah, nggak ridho, ya, nggak sabar. Nah, maka dia dapat dua musibah. Musibah pertama hilangnya anak ini, ya. Nah, wa huwa wujudu hadhil musibah, ya, yaitu dengan adanya musibah ini,
Wa fawat ma huwa a'dham minha, dan hilangnya apa yang lebih agung daripada itu. Hilangnya apa yang lebih agung daripada musibah itu. Jadi musibah pertama adalah musibah yang sedang dia alami sekarang, ya. Nah, contohnya misalkan hilangnya salah satu dari keluarganya. Nah, musibah yang kedua, hilangnya sesuatu yang lebih agung daripada musibah tadi. Nah, apa yang lebih mulia, lebih besar daripada musibah tadi? Apa kira-kira? Pahala, ahsanta. Wahwal ajru, yaitu pahala. Nah, yang besar, bimtithali amrillahi bis sabr. Nah, pahala yang besar yang dia dapatkan karena telah menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Sabar tadi. Nah, perintah Allah adalah sabar ketika terkena ujian dan cobaan tadi. Nah, maka orang yang tidak sabar, ya, dia kehilangan dua perkara ini, ya. Atau dia mendapatkan dua musibah. Musibah pertama adalah musibah yang sekarang dia alami. Musibah yang kedua, terluput dari dia atau hilang dari dia pahala yang lebih besar daripada musibah tadi. Nah, baik. Fafaza bil khasarah, sehingga dia mendapatkan khasarah, kerugian, wal hirman. Nah, dia mendapatkan kerugian, dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Nah, ya. Hirman, Allah haramkan dari pahala, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, fafaza bil khasarah wal hirman, dia hanya mendapatkan kerugian. Wa naqsin ma ma'ahu minal iman, dan dia berkurang keimanannya. Nah, sudah tadi dia terkena dua musibah, ya, yaitu musibah yang sedang menimpa dia, kemudian juga hilangnya pahala yang besar yang kalau dia bersabar, ya. Kemudian dia mendapatkan kerugian, ya, dan hirman. Kemudian berkurang keimanannya, wa fatahu sabru waridha wa syukur. Kemudian hilang kesabaran, hilang keridhaan, dan hilang rasa syukur. Wa hasala lahu as-sakhatu ad-dal ala syiddatin nuqsan, dan dia mendapatkan as-sakhat, atau dia mengalami sakhat, ya, murka atau tidak ridho, ya, dari sikap-sikapnya, ad-dal ala syiddatin nuqsan, yang ini menunjukkan kekurangan yang sangat besar. Ini menunjukkan kekurangan yang sangat besar pada diri orang yang tadi apa? Al-jazi', yang tidak sabar. Baik. Ini golongan pertama, orang-orang yang tidak sabar. Terus bagaimana orang-orang yang sabar? Baik. Agak panjang penjelasannya, kita skor dengan azan terlebih dahulu, ya. Setelah itu kita lanjut. Fadhal. Al-muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa amma man waffaqahu Allahu lis-sabri 'inda wujudi hadhil masaib. Dan adapun orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bersabar ketika terjadi musibah-musibah ini, fahabasa nafsahu 'ani tasakhut, sehingga dia bisa menahan dirinya dari tasakhut, berkeluh kesah, qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan atau perbuatan. Dia bisa menahan diri dari bentuk tasakhut, bentuk tidak ridho. Wahtasaba ajraha indallah,
dan dia mengharap pahala dari musibah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alima anna ma yudrikuhu minal ajri bisabrihi a'zam minal musibati allati hasalat lahu. Dan dia tahu bahwasannya apa yang dia akan dapati karena sebab bersabarnya, dia tahu bahwa pahala yang akan dia dapatkan dengan sikap sabarnya itu lebih besar daripada musibah yang sekarang sedang terjadi padanya. Balil musibatu takunu ni'matan fi haqqih. Bahkan musibah tersebut menjadi sebuah nikmat baginya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya pahala yang akan dia dapatkan itu lebih besar, lebih agung ketika dia bersabar. Lebih besar dan lebih agung daripada musibah yang sekarang terjadi padanya. Sehingga dia menganggap musibah adalah sebagai suatu nikmat. Nikmat. Li'annaha sarat tariqan lihusuli ma huwa khair lahu wa anfa' minha. Karena musibah tersebut menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan apa yang lebih baik, apa yang lebih bagus dan lebih bermanfaat daripada musibah tadi. Faqad imtathala amrullah. Dan sungguh orang yang seperti ini dia telah menjalankan perintah Allah. Yaitu perintah Allah untuk bersabar. Wa faza bitsawab, dan dia sukses dengan mendapatkan pahala. Falihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ay basyirhum bi annahum yufuna ajrahum bighairi hisab. Yaitu beri kabar gembira kepada mereka bahwasannya mereka akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa hisab. Itu pahala yang sangat banyak tanpa hisab, tak terhingga. Pahala yang banyaknya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Saking banyaknya pahala tersebut bagi orang-orang yang as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ini golongan kedua, orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bersabar ketika terjadi musibah-musibah. Dia bisa menahan diri dari sikap tidak ridho, sikap keluh kesah, baik dengan ucapan atau perbuatan. Dia bisa menahan diri. Ini orang yang sabar. Dan dia pun dengan musibah tersebut dia meminta dan mengharap pahala dari Allah. Sehingga nasihat untuk orang yang terkena musibah apa? Isbir wahtasib. Sabarlah dan carilah pahala di sisi Allah dengan musibah tersebut. Dan orang yang sabar dia tahu bahwasannya pahala yang akan dia dapatkan itu lebih besar dan lebih agung daripada musibah yang sedang dia alami. Bahkan kadang-kadang orang yang sabar ini dia merasa bahwasannya musibah tersebut adalah sebagai sebuah nikmat. Karena musibah tersebut menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan apa yang lebih baik dan lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi dia. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Yang paling berat musibahnya? Qala al-anbiya. Rasulullah SAW menjawab, para nabi. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, "Ya Rasulullah, tsumma man?" Wahai Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah setelah para nabi? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tsumma salihun."
kemudian orang-orang saleh. Laqad kana ahaduhum yubtala bil faqr. Sungguh orang-orang saleh itu telah sebagian atau salah seorang saleh tersebut telah diuji dengan kefakiran. Hatta ma yajidu illal aba'ah yajubuha. Sampai-sampai saking fakirnya dia tidak memiliki kecuali satu lembar kain, ya, yajubuha, yang dia potong tengahnya. Nah, kemudian dia jadikan baju. Nah, fayal basuha, dan dia pakai kain tersebut. Nah, dijadikan baju, hanya dipotong tengahnya, ya, supaya bisa masuk kepalanya. Nah. Wa yubtala bil qummal, bahkan sebagian atau salah seorang dari mereka orang soleh tersebut, ya, ada yang diuji dengan qummal, dengan kutu, ya. Hatta yaktulah, sampai kutu tersebut membunuhnya. Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala min ahadikum bil ata. Namun, sungguh salah seorang dari mereka orang-orang soleh yang terkena ujian ini, musibah dan seterusnya, mereka itu asyaddu farahan bil bala. Asyaddu farahan, sangat senang ketika terkena musibah. Ya. Asyaddu farahan, lebih senang ketika terkena musibah. Kesenangan mereka ketika terkena musibah lebih senang, lebih besar daripada rasa senangnya kalian ketika mendapatkan atau pemberian. Baik. Misalkan tiba-tiba kita dapat hadiah rumah harga 10M rumahnya misalkan. Ini contoh aja ya. Kira-kira seneng nggak? Seneng atau nggak usah, nggak butuh hadiah itu? Gitu. Seneng ya. Terima. Senang, Masya Allah. Rasa senangnya besar. Tapi seorang yang soleh, ketika dia diuji dengan musibah dan musibah dan musibah, rasa senangnya dia ketika diuji musibah itu lebih besar daripada rasa senangnya kita ketika mendapatkan pemberian. Ya subhanallah. Karena mereka sudah menganggap bahwasanya musibah tersebut adalah nikmat. Yang dengan nikmat tersebut dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada musibah yang sedang dia timpa atau musibah yang sedang dia alami. Ini orang-orang saleh. Sehingga Allah katakan tadi apa? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baik. Kemudian qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, Fasabirina humul ladzina fazu bil bisyarah al-'azimah wal mihnatil jasimah. Orang-orang yang sabar, mereka adalah orang-orang yang sukses mendapatkan kabar gembira yang besar dan mendapatkan anugerah yang agung. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sukses, ya, mendapatkan kabar gembira yang agung dan anugerah yang besar. Tsumma wasafahum biqaulih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang yang sabar ini. Seperti apa orang-orang yang sabar? Biqaulihi, Allah sifatkan mereka dengan firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu mereka adalah orang-orang yang jika tertimpa musibah, wahya kullu ma yu'limul qalba awil badana aw kilaihima mimma taqaddama dzikru. Apa itu musibah? Musibah adalah semua yang menyakiti hati atau menyakiti badan atau kedua-duanya dari perkara-perkara yang sudah berlalu penjelasannya tadi. Nah, ya,
Musibah tersebut bisa berupa rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya buah-buahan dan seterusnya. Nah, mereka adalah orang-orang yang jika tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Nah, ai mamlukuna lillah, kami adalah orang-orang yang dimiliki oleh Allah, kepunyaan Allah. Kami adalah kepunyaan Allah. Mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifihi, yaitu kami diatur di bawah perintah Allah dan pengaturan Allah. Falaysa lana min anfusina wa amwalina syai', dan kami tidak memiliki jiwa-jiwa kami dan kami tidak memiliki harta-harta kami sedikit pun. Semuanya milik Allah. Fa idza btalana bi syai'in minha, maka jika kami diuji dengan sedikit dari apa yang disebutkan tadi, nah, diuji dengan musibah misalkan, faqad tasarrafa arhamur rahimin bima malikihi wa amwalihim, maka ini berarti arhamur rahimin, zat yang paling kasih, yang paling sayang, nah, paling rahmah, dia telah mengatur barang miliknya, nah, wa amwalihim, dan telah mengatur harta-harta mereka, karena kita dan harta kita milik Allah. Sehingga ketika Allah menguji kita dengan musibah, nah, dengan sedikit musibah dan seterusnya, berarti Allah sedang mengatur barang miliknya. Nah, karena kita semua milik Allah. Nah, fala tirada alaih, enggak boleh diprotes. Ya, karena milik Allah. Ya. Bal min kamali ubudiyatil abdi, bahkan termasuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah, ilmuhu bi anna wuqu'al baliyati minal malikil hakim alladhi arham bi 'abdihi min nafsihi fayujib lahu dzalik. Nah, ar-ridha 'anillah wa syukr lahu ala tadbirihi lima huwa khairun li 'abdihi wa illam yash'ur bidzalik. Nah, bahkan termasuk bentuk penghambaan seorang, sempurnanya penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba tersebut mengetahui, ya, bahwasannya terjadinya musibah ini, nah, musibah ini adalah na'am minal malikil hakim, nah, terjadinya musibah ini dari al-malikul hakim, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, alladzi arham bi 'abdihi min nafsihi, nah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya hamba tersebut kepada dirinya sendiri. Nah, baik. Termasuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba adalah dia mengetahui, ya, bahwasanya terjadinya musibah ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ini lebih sayang kepada hambanya, ya, nah, daripada hamba tersebut kepada dirinya sendiri. Nah, jadi Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Allah lebih sayang. Nah, ya, fayujib lahu dzalik. Nah, sehingga hal tersebut mengharuskan dia untuk ridha anillah. Nah, karena dia mengetahui bahwasannya, na'am, yang telah memberikan musibah ini adalah zat yang lebih sayang, na'am, daripada dirinya sendiri, ya. Na'am, kepada dirinya sendiri, ya. Lebih sayang kepada dirinya daripada dirinya sendiri kepada dirinya sendiri, ya. Nah, sehingga hal tersebut mengharuskan dia untuk ridha kepada Allah. Ya, karena Allah yang lebih tahu apa yang pantas untuk dirinya, ya, untuk diri hamba tersebut, sehingga dia ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa syukur lahu ala tadbirihi, dan bahkan mengharuskan dia bersyukur. Nah, bersyukur atas pengaturan Allah terhadap dirinya. Nah, lima huwa khairun li 'abdihi, ya,
dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Nah, yaitu Allah mengatur terhadap perkara yang lebih baik atau terhadap perkara yang huwa khair, ya, yang lebih bagus untuk hambanya tersebut. Ya. Karena Allah mesti akan memberikan sesuatu yang khair, nah, yang lebih baik bagi hamba tersebut. Nah, wa illam yashur bidzalik, walaupun dia tidak merasa dengan hal tersebut. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan sesuatu yang lebih baik kepada dia. Ya. Nah, dalam keadaan dia tidak merasa. Nah, wa ma'a annana mamlukuna lillah. Nah, padahal, nah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Nah, fa inna ilaihi raji'un yaumal ma'ad, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, ya. Baik. Fa mujazin kullu 'amilin bi'amalihi. Maka akan dibalas setiap orang yang beramal sesuai dengan amalannya. Fa in sabarna wahtasabna wajadna ajrana mawfuran indah. Kalau kita sabar, maka kalau kita sabar dan kita mengharap pahala dari Allah, maka kita akan mendapati pahala kita. Kita akan memperoleh pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajr mawfur, pahala yang banyak di sisi Allah. Wa in jaza'na wa sakhatna. Sebaliknya jika kita berkeluh kesah, ya, marah, enggak ridho, ya, lam yakun hadduna illa sakhat wa fawatul ajr. Maka kita tidak mendapatkan kecuali ketidakridhoan dan hilangnya pahala. Nah, kalau kita enggak sabar, nah, dan kita berkeluh kesah, maka kita tidak mendapatkan kecuali ketidakridhoan, nah, dan hilangnya pahala. Fakunul abdi lillah wa raji'un ilaihi min aqwa asbabis sabr. Maka keberadaan seorang hamba itu adalah milik Allah. Nah, dia merasa milik Allah. Wa raji'un ilaihi, dan keberadaan hamba itu pasti akan kembali kepada Allah. Ini min aqwa asbabis sabr. Ini na'am adalah sebab sabar yang paling kuat. Nah, ini diantara sebab sabar yang paling kuat. Seseorang akan sabar, ya, nah, dengan sebab dia merasa bahwasanya dia itu adalah milik Allah, dan dia merasa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, nah, keyakinan dia milik Allah, dia akan kembali kepada Allah, ini adalah sebab yang akan membawa dia untuk bisa sabar. Nah, sabar ketika terkena dan tertimpa musibah demi musibah. Nah, ini diantara sifat-sifat orang yang sabar. Ketika terkena musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itu, orang-orang yang sabar itu, al-mausufuna bisabril madhkur, orang-orang yang tersifati dengan sifat sabar. Mereka itu alaihim sholawatu min rabbihim. Mereka akan mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Nah, mendapat sholawat. Bagaimana sholawat Allah kepada hambanya? Nah, ya. Kalau sholawat kita kepada Rasulullah SAW bagaimana? Nah, sallallahu ala alihi wasallam. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini salawat kita kepada Rasulullah SAW. Sekarang salawat Allah kepada hambanya, bagaimana? Nah, mereka, orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan salawat dari Rabbnya, salawat dari Allah. Apa salawat dari Allah? Aitsana wa tanwih bihalihim, yaitu pujian dan sanjungan dari Allah kepada hamba-hamba tersebut. Nah, jadi Allah akan memuji dan menyanjung, nah, hamba-hambanya yang bersabar. Nah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, yaitu mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah. Wa rahmah azimah, dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah.
Orang-orang yang sabar tadi akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat yang besar dari Allah. Wa min rahmatihi iyahum, dan termasuk rahmat Allah kepada orang-orang yang bersabar tadi, an waffaqahum lis-sabri alladzi yanaluna bihi kamalal ajr. Di antara bentuk rahmat Allah kepada orang-orang yang sabar adalah Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bisa bersabar. Nah, yang dengan sabar tersebut mereka mendapatkan pahala yang sempurna. Ini merupakan rahmat dari Allah. Nah, yaitu Allah berikan taufik dia untuk bisa sabar. Yang dengan sabar tersebut dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Wa ulaika humul muhtadun. Kemudian Allah katakan, dan mereka itu adalah orang-orang yang muhtadun, yang diberi petunjuk. Alladzina araful haqqa, yaitu mereka yang mengetahui kebenaran. Wa huwa fi hadzal maudi' ilmuhum bi annahum lillah. Dan di tempat ini atau dalam pembahasan ini, makna mereka mendapatkan petunjuk, yaitu mengetahui kebenaran, yaitu mereka mengetahui bahwasannya mereka itu adalah milik Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasannya mereka mengetahui bahwasannya mereka akan kembali kepada Allah. Wa amilu bihi, kemudian mereka mengamalkannya. Bukan sekedar mengetahui bahwasannya kita milik Allah, kemudian kita akan kembali kepada Allah. Bukan sekedar mengetahui itu. Wa amilu bihi, dan mereka juga apa? Mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya? Wa huwa nasabruhum lillah, yaitu dengan cara bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan rahmat dari Allah. Ketika Allah berikan taufik kepada seorang untuk bisa sabar, ini rahmat dari Allah. Nah, yang dengan sabar tersebut dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Nah, yaitu dia mendapatkan atau mengetahui kebenaran. Nah, yaitu dia mengetahui bahwasannya dia milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Nah, jadi pengetahuan bahwasannya seorang hamba dia meyakini bahwasannya dia milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah, ini adalah petunjuk dari Allah. Nah, kemudian orang yang diberi petunjuk tadi dia akan mengamalkan kebenaran tersebut. Setelah dia tahu bahwasanya dia milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah, dia mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara bersabar kepada Allah, bersabar karena Allah ketika terkena musibah. Wadalat hadhil ayah, sedikit lagi ya. Dan ayat ini menunjukkan ala anna man lam yasbir, bahwasannya orang yang tidak sabar, falahu diddu ma lahum, maka mereka akan mendapatkan kebalikan dari apa-apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar tadi apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka mendapatkan petunjuk dan seterusnya. Pahala-pahala yang sempurna, pahala-pahala yang banyak, yang besar. Nah, sebaliknya orang yang tidak sabar, mereka mendapatkan kebalikan dari apa-apa yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Fahasolallahu dzam minallah, sehingga orang yang tidak sabar ini dia akan mendapatkan celaan dari Allah. Wal uqubah, dan mendapatkan hukuman. Wad dhalal, dan akan mendapatkan kesesatan. Wal khasar, dan akan mendapatkan kerugian. Fama a'dhamul farq bainal fariqain, betapa besarnya perbedaan antara dua golongan ini, antara golongan yang sabar dengan golongan yang tidak sabar. Perbedaannya sangat besar. Wa ma aqallu ta'abus sabirin wa a'dham ana'ul jazi'in, maka betapa sedikitnya capeknya orang-orang yang sabar ketika terkena musibah. Nah, wa a'dham ana'ul jazi'in, dan betapa besarnya rasa capek orang-orang yang tidak sabar. Nah, baik. Wa ma aqallu ta'abus sabirin, betapa sedikitnya rasa capek yang dialami orang-orang yang sabar. Nah,
Dan wa a'dham ana usabir, dan betapa besarnya rasa lelah, rasa capek yang dialami oleh orang-orang yang jazi'in, yang tidak sabar. Kalau nggak sabar, capek, lelah, letih, dalam menghadapi musibah tersebut. Kalau sabar, taib, sedikit rasa capeknya, rasa lelahnya. Sehingga jauh perbedaannya antara capeknya orang-orang yang sabar dengan capeknya orang-orang yang tidak sabar. Faqad istamalat hatanil ayatani ala tautinin nufus alal masaib qabla wuqu'iha. Dan sungguh dua ayat di atas telah menunjukkan agar mempersiapkan diri untuk menghadapi musibah qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Dua ayat di atas memberikan faedah agar kita mempersiapkan diri, untuk menghadapi musibah yang bisa saja terjadi, sebelum terjadinya musibah tersebut. Jadi sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Artinya apa? Kita harus tahu pahala-pahala ketika sabar. Kalau sabar tuh gini, tek 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 tek. Kalau tidak sabar begini, tek tek tek, tahu dia. Sehingga apa? Ini merupakan persiapan, persiapan untuk menghadapi musibah ketika memang terjadi, jadi jiwa ini harus siap qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Dan dia tahu bahwasannya ujian dan cobaan pasti akan terjadi dan terjadi. Ujian-ujian pasti akan terjadi dan terjadi. Maka ini pun apa? Memberi faedah kepada kita, harus siap-siap untuk menghadapi ujian tersebut sebelum terjadinya. Litakhiffa wa tashul. Kalau kita sudah siap-siap dalam menghadapi ujian dan cobaan, musibah dan seterusnya, maka akan ringan dan mudah ketika terjadinya musibah tersebut. Tiba-tiba terjadi musibah, hilang hartanya misalkan, motornya dicuri orang, motor satu-satunya kesayangannya hilang. Tiba-tiba terjadinya. Bagaimana ketika dia terjadi? Ketika dia orang yang sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor milik Allah, Allah mengambilnya, terserah Allah, milik Allah. Gampang, cari lagi. Orang sabar. Yang tidak sabar, waduh, gara-gara kamu, saya bilang dikunci, ini al-muhim, tambah lagi, Allah, engkau nggak adil ya Allah. Kenapa nggak diambil motor-motor yang orang yang punya banyak motornya, misalkan. Motor saya cuma satu, misalnya, kok diambil gitu. Berkeluh kesah, akhirnya murka, marah kepada Allah, nggak ridho. Ini orang yang jazi', orang yang tidak sabar, orang yang berkeluh kesah. Baik. Adapun orang yang sabar, atau dia sudah persiapan, untuk menghadapi berbagai macam musibah yang barangkali terjadi, akan terjadi. Dia sudah mempersiapkan diri sebelum terjadinya musibah tersebut. Ketika dia sudah persiapan, maka ketika terjadi beneran, maka akan yashul alaih, akan mudah baginya, ringan baginya menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Ini musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kita nyari lagi. Misalkan, ringan baginya. Baik. Tashul idza waqa'at, mudah dan ringan baginya ketika benar terjadi musibah tersebut. Wa bayani ma tuqabilu bihi. Kemudian kedua ayat di atas juga menjelaskan atau menunjukkan atau mengandung penjelasan ma tuqabilu bihi idza waqa'at, menjelaskan bagaimana seharusnya menghadapi musibah-musibah tersebut ketika benar terjadi. Bagaimana cara menghadapinya?
Bagaimana cara menghadapinya? Wahwa sabru, yaitu menghadapinya harus dengan sabar. Nah, wa bayani ma yu'inu ala sabri, dan ayat-ayat di atas juga menjelaskan atau mengandung penjelasan perkara yang membantu agar bisa bersabar. Nah, baik. Wa ma lisabiri minal ajr, dan menjelaskan pahala yang didapatkan bagi orang yang bersabar. Baik. Supaya kita bisa bersabar, ya. Dijelaskan dalam ayat tadi perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersabar. Apa? Allah jelaskan. Pahala-pahala bagi orang yang bersabar. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah. Allah berikan salawat, Allah berikan rahmat kepada mereka orang-orang yang sabar, dan mereka diberikan petunjuk. Nah, Allah sebutkan pahala-pahala yang sempurna. Nah, ini mengetahui pahala-pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar, ini membantu kita untuk bisa sabar. Nah, wa ya'lam hala ghair sabir, dan dia mengetahui bagaimana kondisinya orang yang tidak sabar. Dengan mengetahui bagaimana akibat dan kondisi orang yang tidak sabar, ya, akan begini dan begitu, maka membantu kita ini untuk kita selalu berusaha untuk sabar. Karena kalau nggak sabar tuh akan begini dan begitu. Nah, ini membantu kita agar kita bisa bersabar. Nah, wa ya'lam hala ghairi sabir bididdi halis sabir. Keadaan orang yang tidak sabar itu adalah sebaliknya daripada keadaan orang yang sabar. Wa anna hadzal ibtilaa'a wal imtihan sunnatullah allati qad khalat. Dan hendaklah dia tahu bahwasannya ujian ini, cobaan ini adalah sunnatullah allati qad khalat, ketetapan dan ketentuan Allah yang telah lewat. Sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan bahwasanya pasti akan terjadi ujian-ujian dan cobaan ini. Nah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan dia tidak mendapati perubahan, dia tidak akan mendapati adanya perubahan dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Artinya, ujian dan cobaan pasti akan menimpa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Wa bayani anwa'il masaib, dan ayat-ayat di atas juga menjelaskan anwa'il masaib, jenis-jenis musibah. Nah, baik itu rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, berkurangnya hasil panen misalkan, dan seterusnya. Ini diantara jenis-jenis musibah. Masih banyak jenis-jenis musibah yang lain. Nah, taib, namun musibah apapun yang terjadi, hendaklah seorang mukmin, yang jujur keimanannya, hendaklah dia menghadapi dengan as-sabru, 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 kesabaran dan kesabaran dan kesabaran, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.